Motivasinya itu intinya adalah mencari cuan, lebih work-life balance. Saya tugas hanya untuk chit-chat, bayar $25. Aduh, ini apa? Gak ngerti sama sekali. Bookkeeping, generation ini apa? Kerja rumah, tapi gaji TKW gitu ya. Jadi yang mau pengen jadi TKW, jangan dulu. Ada SGBV Eco. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di acara kita BBC Bincang-Bincang Karir. Oke, kali ini BBC akan menghadirkan topik yang keren banget deh, aku jamin ya. Dan kalau sebelumnya di episode BBC yang kemarin tuh ya, itu bahasnya tentang bisakah kalau misalnya kita skill bahasa Inggrisnya masih minim, jadi virtual assistant atau jadi remote worker. Dan ternyata sudah terjawab ya. Kecuali kalau kamu belum nonton, nah wajib nonton dulu episode BBC sebelumnya. Ada di pojok kanan atas kamu nih. Langsung aja nanti diklik setelah selesai nonton episode yang kali ini, oke? Oke, kali ini kita akan bahas tentang bisa nggak sih kalau kita ingin jadi virtual assistant atau jadi remote worker dan itu sebenarnya kita belum punya pengalaman apa-apa alias zero experience. Bisa nggak ya? Itu yang akan kita jawab bareng sama teman-teman alumni SGBVA course yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita ketemu sama mereka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu, oke? Supaya kita makin semangat untuk bikin konten BBC, bincang-bincang karirnya lagi, oke? Oke, sebelum kita ke para tamu kita, saya memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Adelia Lukman, biasa dipanggil Adel. Saya full time worker, ibu dari 2 orang anak dan juga virtual assistant yang juga handle bisnis keluarga. Nah, kenapa sih kok kayak masih double-double banget gitu kerjaannya ya? Kenapa nggak dilepas aja salah satu? Nah, saya pikir ini ada kesempatan untuk menambah extra income. Dan ternyata ada satu lagi yang saya temukan setelah ikutan SGBVA course. Itu ternyata ini ada potensi diri yang masih bisa digali, ya kan? Ternyata masih ada aktualisasi diri yang bisa dikembangkan juga gitu sebagai perempuan, tapi tanpa juga meninggalkan kewajiban-kewajiban di rumah tentunya gitu. Oke, enough about me. Sekarang kita akan kenalan dengan para narasumber kita hari ini. Narasumber keren banget. Yuk kita langsung kenalan. Ada Mira, Faras dan juga Naomi. Oke guys. Jadi kita kenalan satu-satu ya. Silahkan memperkenalkan diri dari yang paling dekat sama saya dulu. Mira. Halo, saya Mira. Saya dari batch 7. Saya seorang ibu dari 1 anak. Saat ini saya sedang bekerja sebagai full time virtual assistant. Oke. Boleh disebut juga dong kliennya ada berapa dan dari mana? Oke, saat ini alhamdulillah sudah ada 3 klien overseas. Seperti itu ya. Dari Amerika dan Australia. Wah, mantap. Dong. Lanjut ke depannya Mira, ada Faras. Halo semuanya, nama saya Faras. Saya full time mom dengan 1 orang anak, dan saya juga sebagai virtual assistant untuk klien overseas dari Singapura. Wih, mantap. Kalau di seberang saya ada Naomi, silakan. Halo, aku Naomi. Aku dari batch 14 SGBVA. Aku adalah ibu dari 3 orang anak. Dan saat ini kegiatan aku jadi full time virtual assistant, juga kerja di konsultan lingkungan, juga mengajar, juga udah segitu aja. Jadi bukannya maruk, bukan ya. Tapi karena memang menyalurkan ya potensi diri, betul nggak? Lebih ke aktualisasi ya kan. Merapat biar suaranya terdengar jelas. Nah, ini keren-keren banget kan seperti yang saya bilang guest speaker kita kali ini ya, guys. Jadi semuanya ini adalah mama-mama muda, yang ngasuh anak tapi juga punya income sebagai remote worker alias virtual assistant. Nah, gimana ceritanya atau background pendidikan, kemudian pekerjaan sebelumnya kita tanya ya. Jangan-jangan sebelumnya juga emang udah ada pengalaman gitu kan. Nah, kalau Teh Mira pengalaman atau background pendidikannya apa? Oke, kebetulan aku memang dari pendidikan bahasa Inggris, UPI. Kemudian menjadi guru di sekolah itu dari mulai 2007. Nah, setelah 2020 pindah tugas suami, ya jadi mengikuti suami, kemudian berhenti dari sekolah. Setelah itu saya menjadi jobless gitu 2 tahun. 2 tahun. Adel kemudian dari 2022 saya mulai freelance menjadi
freelance online gitu ya, mencari project-project seperti itu. Dan akhirnya bertemulah SGBVA ini dari 2022 dan alhamdulillah sekarang sudah full time. Alhamdulillah. Agak maju sedikit ya Mira, aku semangat banget dengernya. Jadi freelancer dulu ya sebelumnya ya. Betul sekali. Akhirnya ketemu SGBVA jadinya beda nih. Freelancer sama virtual assistant beda ya? Beda. Oke, nanti kita gali bedanya di mana ya. Kita kenalan dulu sama background pendidikan dan juga pekerjaannya Naomi deh. Oke, background pendidikan aku S2 Teknik Lingkungan. Sebelumnya aku sempat bekerja sudah sekitar 13 tahun. Setelah itu aku melahirkan, dan setelah melahirkan kemudian aku baru berpikir untuk resign karena aku pengen hands on mengurus anak aku. Lalu setelah itu setelah sekitar 5 tahun di rumah, muncul nih iklan SGBVA. Barulah aku tertarik untuk ikut SGBVA. Oh gitu, itu langsung register saat itu juga atau mikir-mikir dulu? Oh enggak, mikir-mikir dulu, lama banget. Lama ya? Akhirnya bisa yakin tuh karena apa? Karena waktu itu jujur aku cari-cari soal SGBVA dari orang Indonesia, kayaknya belum ada, karena di circle aku juga nggak ada ya? Belum ada yang ikutan SGBVA. Aku riset sendiri di internet sampai akhirnya aku ketemu di satu website. Di website itu ada seseorang yang bercerita, memang dia nggak menyebutkan sih itu SGBVA, tapi spesifikasinya kayaknya mirip-mirip nih, ini SGBVA. Baru akhirnya setelah dia review, oh bagus nih, terus programnya juga terstruktur dan kelihatannya berguna banget. Baru akhirnya aku memutuskan untuk join di situ. Jadi memang harus diyakinkan dulu, karena kan ya iklannya banyak kita ketemu ya. Tapi kan iklannya pakai bahasa Inggris, udah gitu juga Tania ya gitu, wah ini orang luar nih siapa nih gitu kan ya. Jadi masih ragu-ragu kadang-kadang ya kan. Oke, kalau itu kan tadi Naomi ya. Sekarang kalau Faras gimana, background pendidikannya apa? Oke, jadi background pendidikan aku tuh sebenarnya perhotelan. Aku udah bekerja di salah satu international chains hotel itu sekitar 6 tahun. Dan setelah 6 tahun itu akhirnya memang memutuskan untuk resign karena memang pengen, setelah punya anak, sebenarnya passion banget kerja di hotel tuh benar-benar enjoy banget. Tapi setelah punya anak, terasa sudah mulai sadar punya kewajiban lain setelah punya anak. Jadi karena ingin memprioritaskan untuk anak, akhirnya memilih untuk resign. Tapi setelah resign pun pengen tetap lebih tetap produktif gitu kan. Jadi gimana caranya biar bisa tetap produktif tapi sambil di rumah tetap nggak meninggalkan kewajiban utama nih sebagai seorang ibu. Akhirnya pengen switch career jadi remote working, karena ngelihat zaman sekarang tuh di area digital ini tuh udah banyak banget ya orang-orang yang kerjanya tuh dari rumah. Terus mulai research dari situ, kok bisa sih gitu kan, mereka bisa kerja dari rumah itu gimana caranya, butuh skill apa aja sih yang harus perlu bisa gitu kan. Karena background aku kan perhotelan beda, dan akhirnya mulai research dan pas banget iklan-iklannya itu kalau juga sama ada Instagram, dan pas lihat itu kayak oh oke, seperti ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Iya, jadi memang kebanyakan yang sudah ada kegelisahan nih, ingin punya extra income, ingin remote working, itu biasanya akan ketemu sama iklannya SGBVA ya, akan ketemu sama Tania di Facebook, di TikTok, di YouTube, di mana-mana gitu ya ada. Dan akhirnya memang menjadi jawaban atas keresahan kita gitu ya. Dan bukan cuma kita berempat, tapi 6.000 alumni loh yang sudah terjawab keresahannya gitu ya. Apakah semuanya mendapatkan pekerjaan sebagai virtual assistant? Memang tidak gitu ya, karena memang tidak ada jaminan kecuali memang itu atas usaha kita sendiri ya. Nah nanti gimana caranya nih supaya bisa dapat klien, ini juga yang akan kita share sama teman-teman yang lagi nonton pada hari ini. Oke, jadi gitu ya. Motivasinya nih aku yang belum tahu, tapi tahu ikut SGBVA motivasinya apa? Motivasinya itu intinya adalah mencari cuan. Baik, maksudnya begini, karena saya sebelumnya kan seorang guru, bekerja dari pagi sampai sore di luar. Kemudian setelah mengikuti suami pindah rumah, kemudian saya keluar atau berhenti mengajar, saya mencarilah kesibukan atau pekerjaan yang lain ya, yang memang dekat dari rumah. Tapi kemudian selama 2 tahun saya jobless, artinya tidak memiliki pekerjaan, tidak ada lowongan gitu untuk saya. Akhirnya saya coba mencari pekerjaan di online gitu. Dan ternyata bertemulah dengan itu dulu sebelumnya ya. Bertemu dengan SGBVA, saya bertemu juga dengan kursus lokal di Indonesia yang memang menawarkan pelatihan
tentang virtual assistant. Nah dari situlah saya coba kulik, saya coba ikuti kursusnya. Hanya dengan waktu sebulan itu, saya langsung buka lapak ke platform-platform freelancer ya, seperti Upwork, gitu ya, freelancer gitu. Nah dari situ alhamdulillah saya dapet tuh proyek-proyek kecil ya, yang singkat, seminggu 2 minggu selesai. Kemudian nanti lanjut lagi. Kemudian kalau nggak lanjut kita cari lagi, hunting lagi kliennya gitu kan. Nah sampai kemudian setahun kemudian saya bertemulah itu iklannya SGBVA iklannya. Nah mulai dari situ saya berpikir lagi nih, saya kan udah kursus ya, sudah spend invest gitu untuk ikut kursus yang lokal. Kenapa saya harus ikut kursus lagi gitu kan? Nah itu saya ingat banget Teh Adel ada tagline atau judul dari webinarnya Tania tuh yang mengatakan how to be paidly virtual assistant. How to be a highly paid virtual assistant. That's right. How to be a highly paid gitu. Makanya saya tertarik banget gitu. Wah ternyata bisa ya 1 jam itu bisa sekitar $10-15 bahkan lebih gitu. Makanya saya coba untuk invest ya, walaupun mungkin secara rupiah itu cukup mahal ya bagi kita. Tapi saya yakinnya ini sebuah invest yang sangat luar biasa dan terbukti alhamdulillah. Terbuktinya gimana nanti ya kita tanya ya, terbuktinya gimana nih gitu. Yang jelas berarti itu ya udah pernah ikut yang lokal, sekarang ikut yang SGBVA, terbukti. Dan itu ya tadi kan mention soal rate ya, highly paid VA gitu. Secara kalau di platform kan kayaknya mulai dari berapa? $3 gitu ya, $2 juga ada ya per hour kayak gitu. Sedangkan kita diajarin kalau di SGBVA course itu starting dari $10 sampai $20 gitu ya. Oke. Gimana Bu Ibu, motivasi lain yang lebih kuat selain cuan apalagi? Lebih work-life balance. Asik bener nih. Soalnya kan jadi VA juga tetap kerja, ya kan? Cuma kalau misalnya jadi sebenarnya yang memotivasi lebih untuk bisa untuk kerja remote working dari rumah, karena kan sebelumnya waktu di perhotelan kan memang kita kalau kerja tuh long hour banget, bener-bener pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi gitu kan. Dan waktunya jadi habis banget kan di luar. Nah terus ngerasa memang karena prioritas utama tadi pengen bisa sambil ngurus anak, tapi bisa pengen sambil tetap produktif juga karena kebetulan sambil support adik kuliah juga. Jadi akhirnya waktu itu benar-benar mikir gimana cara switch career gitu kan, untuk bisa remote working dan untuk terus memotivasiin juga selain memang pengen tetap bisa jadi produktif, memang pengen support adik juga untuk kuliah dan pengen banget dari awal tuh mikir kalau misalnya sampai berhasil bisa jadi switch cara ke remote working secara backgroundnya kan no experience banget di dunia remote working, pengen banget bisa menginspirasi teman-teman yang senasib gitu sama aku untuk bisa tetap yuk ternyata kalian tuh bisa loh gitu. Ibu-ibu di sana pun yang misalnya udah lama di rumah, yuk kalian tuh tetap bisa untuk bisa produktif, bisa jadi independent woman di sana. Jadi pengen banget motivasi semua banyak wanita bisa. Kalian tuh bisa loh gitu. Curiganya bukan mau jadi remote worker, mau jadi motivator. Influencer ya kan. Pengen bisa sharing aja. Katanya Faras nih ada satu kejadian di pekerjaan sebelumnya yang bikin makin yakin itu aku mau remote working aja. Oh iya, jadi kan memang kalau di hotel itu kan kebanyakan kalau internasional kan memang tidak bisa pakai hijab. Jadi mau gak mau harus lepas hijab saat kerja dan itu cukup sangat perang batin banget. Jadi pengen banget bisa dapat kerjaan tuh yang bisa tetap pakai hijab gitu, nggak perlu lepas ke hijab lagi karena tetap jangan jadi bertanggung jawab. Emang kalau kerja di rumah pakai hijab nggak? Nggak tuh. Sebenarnya kita kan di rumah nggak pakai hijab, nggak perlu buka di luar. Betul ya. Sebenarnya tidak. Kalau di rumah sih kan bebas ya. Gitu. Oke. Naomi ada dorongan lain nggak gitu, motivasi yang bikin oke deh aku join selain udah yakin gitu? Kalau aku sih lebih karena dari dulu kerja terus gitu, nggak pernah nganggur. Jadi waktu di rumah tuh 5 tahun rasanya gatel gitu. Aduh, memang sih aku menikmati banget urus anak-anak, menikmati. Cuman tetap aja kayaknya ada yang kurang gitu. Dan nggak produktif juga, bergantung banget dengan suami gitu. Jadi coba deh yang ini. Iya. Kalau aku yang dapat banget akhirnya yakin join tuh pas sama moderatornya dijelasin bahwa 2-3 jam sehari aja juga bisa jadi virtual assistant katanya gitu ya. Aku kan juga address my
problem aku masih full time worker loh, emang bisa gitu ini untuk full time worker. Dia bilang I can assure you 2 jam aja sehari juga bisa, kamu bisa milih kliennya siapa katanya. Dari situ aku langsung oke, sign up langsung ya gitu kan. Oke, akhirnya kan berarti kalian ikut SGBVA course, lulus kan? Lulus kan? Tugas-tugasnya dikerjain kan? Kerjain dong. Nah itu dia. Secara kita udah tahu ya nih teman-teman yang nonton SGBVA course itu 5 minggu ya. Durasinya 5 minggu. Dan di setiap lesson itu ada PR. Iya kan? Masih inget gak PR yang paling sulit apa waktu itu? Apa-apa? Apa ya? Kalau aku PR yang paling sulit itu lebih kepada bagaimana mengikuti kursusnya. Karena saat itu kan aku kesibukannya mengerjakan ada ya? project, short project. Bagaimana aku tetap menjalankan freelance aku itu yang sudah aku jalanin, sambil juga ikut upgrade diri kursus di BPA itu kan. Nah itu kadang aku nggak ikutan yang live-nya, tapi alhamdulillah ada sistem ya, support system yang cukup kuat dari Tania itu, dari komunitasnya, terus dari advisernya, yang mengingatkan untuk aku terus mengikuti pembelajaran. Yuk keep up yuk gitu kan, bisa ikutan lessonnya yang recording gitu kan. Iya, nah ini ngerjain PR-nya itu juga ya, homeworks itu kan lumayan ya. Yang paling challenge deadline juga. Karena kita di SGBV itu kan kita diajarin juga untuk bisa kerjain tugasnya deadline kan. Secara kita di rumah pun banyak yang dikerjain karena anak segala macam. Jadi sebenarnya itu salah satu challenge yang sebenarnya bikin motivasi gimana caranya biar kita bisa sesuai deadline gitu kan. Tapi akhirnya bisa kan? Ternyata bisa. Bisa kan? Itu gimana tuh? Disiasatinya gimana? Apakah bilang sama suami misalnya, aku lagi ikut kursus, please ya jam 7:30 malam tuh sampai jam 9 aku jangan diganggu, apa gimana? Betul banget. Aku punya jam-jam yang khusus, ini untuk apa, ini jam segini untuk apa. Nah dengan keluarga juga aku komitmen, kalau dari jam 4 sampai jam 8 malam itu memang untuk kalian gitu. Aku nggak akan berkaitan dengan pekerjaan gitu. Nah kalau setelah jam 8 sampai malam sampai subuh itu udah benar-benar aku me time sendiri. Artinya aku berusaha meng-upgrade sendiri growth gitu dengan pekerjaanku yang sekarang yang online. Jadi memang setelah jam 8 ke atas itu benar-benar aku me time. Artinya memang dari sejak course pun kita udah diajarin untuk memanage waktu ya. Time management itu memang penting banget untuk virtual assistant karena kita kerjanya sendiri ya. Nggak di kantor yang memang ada HRD yang memantau CCTV, dia fingerprint sendiri untuk semua. Ada ininya tuh, ada statementnya. We give you trust until it is broken. Gitu kan? Virtual assistant ya gitu ya. Oke. Keren banget ya. Jadi ini baru awal aja udah dapat insight, saya yakin nih teman-teman. Jadi yuk yang memang niatnya dari kemarin udah sering aku nonton, udah sering ikut free webinarnya, tapi masih perlu sesuatu deh yang bisa klik gitu, meyakinkan ya. Mungkin dari kisah-kisahnya teman-teman ini bisa juga ikut mendorong teman-teman supaya lebih kuat lagi niatnya. Nah tadi kan backgroundnya udah diceritain gitu kan. Nah terus sebelumnya itu kan berarti nggak ada yang berbau-bau remote working ya. Faras bilang nggak ada, Naomi juga nggak, working gapnya lumayan lama ya, 5 tahun. Kalau Mira memang ada project-project di platform ya. Nah pada awalnya sempet ragu nggak atau kayak ngerasa nggak pede nggak gitu buat memutuskan terjun ke bidang ini? Gimana nih kalau Mira? Kalau nggak pede kayaknya nggak pernah ya. Maksudnya gini, kalau saya selalu beranggapan bahwa setiap orang punya keunikan. Walaupun dia tidak pernah mendalami satu hal, tentu dia punya pengalaman sebelum-sebelumnya yang dia bisa tawarkan. Begitu juga dengan freelancer. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan jenis yang dari yang receh sampai yang high skill itu ada di platform. Sampai mungkin bisa cerita sedikit ya. Boleh. Saya pernah dapat klien itu di salah satu platform freelancer, itu dia memberikan saya tugas hanya untuk chat, ngobrol tentang kondisi pasar di Indonesia. Karena dia ingin membuka bisnis di Indonesia, jadi dia butuh masukan dari saya selama 1 jam berbicara tentang Indonesia. Dibayar berapa tuh? Dibayar $25. Cuman ngobrol aja. Jam. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak pede, sebenarnya tiap orang itu pasti punya potensi yang dia bisa tawarkan gitu. Oke, kalau dari service, Faras apa service yang ditawarkan sebagai service? Karena backgroundnya juga aku lebih passionate-nya lebih ke
customer relation, jadi aku lebih ke kayak community managementnya lagi, terus bisa administrasi juga bisa, email marketing and Oke, kalau Naomi apa yang ditawarkan? Aku ada SMM sama lead generation. Oke, kalau Mira banyak ya? Kalau Apalagi? sekarang karena fokusnya adalah long term contract, jadi aku lebih ke customer care sama konten aja. Oke, jangan-jangan karena itulah jadi VA ya, bukan freelancer lagi ya, karena pengen long term kontrak ya? Betul sekali. I see. Kalau di platform yang freelancer kan biasanya beres project udah. Kalau VA bisa ada long term ya. Betul sekali, ada kontraknya dan memang kita bekerja untuk perusahaan tertentu gitu, bukan hanya sekedar person ya, ada orang. Oke, I see. Jadi memang lebih bisa jadi karir lah ya gitu. Tapi tadi kalau ngomongin soal pekerjaan ada yang receh sampai yang high skill. Sereceh apa coba? Ada yang pernah nemu pekerjaan paling receh sebagai virtual assistant apa? Pernah nggak nemu? Kalau Tamira pasti banyak ya. Ya, itu tadi cuman yang ngobrol. Apalagi kira-kira selain itu apalagi? Selain itu kita mengklik. Jadi ada nih klien aku dari Korea dia. Dia punya perusahaan yang mengembangkan artificial intelligence dan dia meminta bantuan aku untuk mengisi softwarenya itu dengan penilaian berdasarkan manusia gitu. Jadi kita yang mengisi nanti disimpan datanya oleh robotnya itu. Nah, dia beri target 1.500 klik dalam waktu 1 jam itu $3. Bisa nggak itu klik terus ya? Dan itu gampang banget, cuman klik aja. Klik gitu ya. Oke, aku pernah tinggal klik aja udah langsung dapat uang ya. Ternyata ada ya kayak gitu aja, itu kan nggak perlu skill gimana banget gitu ya. Aku bahkan pernah dengar dari teman virtual assistant ada yang dapat jobnya itu untuk ini, jadi untuk menghandle akun online dating si klien ya, gitu. Jadi si kliennya itu ikutan online dating apps, tapi dia nggak ada waktu untuk scroll dan nyari sosialisasi. Jadi VA-nya di hire untuk itu. Terus aku juga pernah ada temen yang cuma kayak like posting itu kayak tadi Teh Mira, sekali like posting tuh kayak sekitar dapat 500.000 sekali like posting aja. Lumayan banget kan? Gimana kalau sampai ribuan likes ya? klik dapatnya banyak. Oke. Nah, terus kita juga pengen tahu apa iya benar gitu bahwa yang belum punya pengalaman itu nggak akan bisa terjun ke sini gitu. Ternyata kan bisa banget ya. Gimana dong? Gimana berarti harus apa? Kayak tadi kalau Mira bilang kan semua orang itu sebenarnya punya pengalaman. Kalau dari Faras, jadi kan aku benar-benar juga zero experience banget nih. Saat mau meyakinkan diri untuk bisa nggak ya switch career ke remote working di SVA ini tuh benar-benar yang harus mindsetnya tuh kayak as long as kita tuh mau belajar, apalagi sekarang di dunia digital atau dunia yang sekarang itu kan gampang banget ya kita mau belajar tuh segala macamnya cara banyak caranya. Jadi as long as kita mau belajar, mau upgrade diri itu pasti bisa, karena nggak ada yang mungkin nggak bisa. Kita mau push our limit gitu untuk yuk kita bisa yuk dan mencoba untuk belajar lagi pasti itu bisa. Oke, pasti itu bisa. Naomi servisnya SMM, memang sebelumnya ada pengalaman SMM nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Berarti belajarnya di mana? Atau gimana? Jadi awalnya kan tahu dari SGBVA, ternyata SMM tuh jadi servis gitu. Aku baru tahu dari situ. Terus kebetulan waktu itu ada yang nawarin kerjaan SMM. Awalnya aku nggak pede. Aduh, ini ngasih proposal cuma segini. Terus waktu ditanya, coba lihat kerjaan kamu gimana sih? Aku kasih lihat. Memang sebelumnya aku pernah bikin standar aja postingan. Pas aku kasih lihat, wah ini bisa banget ini di posting. Oh, saya pikir itu biasa aja. Ternyata itu udah termasuk standar yang bagus lah gitu tuh posting kan. Berarti yang bilang biasa aja siapa? Diri sendiri. Sebenarnya kalau dikasih lihat ke orang work sample kita gitu, oh ini kamu bisa kok. Dan jangan pernah underestimate ya. Satu hal lagi Kak Adel ya teman-teman, kalau misalnya kalian merasa zero experience, misalnya kalian ingin apply pada suatu job gitu ya, kalian juga nggak perlu khawatir karena semua perusahaan yang saya tahu gitu ya, perusahaan itu memberikan waktu untuk melatih atau mentraining calon pekerjanya. Bisa itu seminggu atau bahkan sebulan, dan itu bisa paid juga. Khawatir gitu. Klien pun malah akan jadi lebih senang ya ngeliatnya kalau misalnya kita ada eagerness untuk learn
baru gitu, jadi nggak perlu takut gitu. Nah, soal eagerness to learn something new gitu kan, kayak kalau di SGBV course kan itu kita diajarin social media management, SMM, ada email marketing, ada lead generation juga sekarang di batch yang baru nih ya, kayak lebih lengkap admin, task juga diajarin, dulu ada bookkeeping juga segala macam. Itu kan sebenarnya kalau untuk yang belum pernah terjun scary thing. Setuju juga ya, belajar hal yang baru ya. Kalau teman-teman waktu course gimana tuh pas diajarin? Sebelumnya belum pernah tahu misalnya lead generation, begitu di course ada gimana tuh? Kaget nggak? Itu kaget banget. Apalagi waktu dikasih tas kan, udah gitu aku ngurus anak 3. Jadi otomatis dari pagi sampai mereka tidur ya nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu udah mereka tidur, pokoknya jam 7 aku set, oke jam 7 tidur. Tidur semuanya. Baru mulai tuh aku ikutan course, aku pelajari, ikutin live course, habis itu baru kerjain tugas. Pas kerjain tugas juga, aduh ini apa, gak ngerti sama sekali. Bookkeeping, generation ini apa? Iya. Harus bikin ini, customer persona, ini apa? Akhirnya ya jadi belajar sendiri, cari sendiri, memang dari materi juga ada. Terus kita juga memang harus explore lagi ya. Explore sendiri ya. Jadi memang pasti menakutkan ya, dan kaget gitu, terkaget-kaget. Tapi apa yang kayak sekarang terjun ke SMM, berarti kan harus upgrade juga ya tentang SMM ya. Jadi dengan berjalannya waktu kita ngasih service ke klien, pasti pengen ngasih yang terbaik kan. Ada upgrade lagi nggak, ikut course lagi yang lain tentang SMM misalnya? Enggak sih, paling aku ngelihat, jadi aku cari tuh akun-akun yang bagus-bagus tuh, postingannya bagus. Biasanya aku ikutin apa sih, aku pelajari apa sih yang dia kasih sampai bisa kelihatan bagus kayak gini gitu. Gitu ya. Jadi tetap ada usaha untuk improve kemampuan diri dan juga memberikan value tambahan untuk klien gitu kan ya. Dan sebenarnya mau nambahin lagi kayak waktu itu kan saat aku mau terjun ke dunia remote work itu kan aku mulai belajar cari tahu tentang segala apa aja perlu dibutuhin, seperti kayak digital marketing, terus sosial media, segala macam. Aku sebenarnya pernah kayak Tamira, pernah ikut juga tentang VA course di another platform lokal gitu kan. Cuma memang di situ waktu itu masih belum, karena itu recorded kan. Kalau di SGBV itu untungnya anaknya kita ada live class kan, jadi benar-benar dijelasin detail segala macam dan enak langsung gitu, bisa ada interaction, question and answer-nya segala macam. Nah saat coba join SGBV ini tuh ternyata benar-benar yang kita tadi sesuatu yang baru tuh benar-benar dijelasin banget detailnya. Terus sampai kita tuh ngerti, jadi kayak nggak perlu takut ini sesuatu yang baru, tapi di SGBV itu benar-benar dijelasin banget sampai kita ngerti, sampai ada assignment tasknya yang buat proving kitanya, oh kita tuh bisa ngelakuinnya kayak gitu. Apalagi ada support system komunitasnya ya. Apalagi konsultasi langsung, kita ditemenin sama ada tim kita kan, ada student advisor yang benar-benar nge-support banget motivasi kita di course. Ada yang pernah dapat job dari sesama alumni nggak? Sharing? Dapat ya. Dapat ya. Jadi aku ngerasa terbantu banget sih sama komunitas SGBVA. Jadi awalnya sekarang aku punya 3 klien. Klien yang pertama dari circle aku sendiri, yang kedua itu dari SGBVA. Jadi dari ada alumni, dia tiba-tiba nawarin, ini ada job gini. Siapa yang minat? Aku coba aja. Memang untuk SMM kan, SMM maju nggak ya? Karena kan aku juga nggak tahu lah, baru tahu dari SGBVA. Akhirnya coba nawarin proposal dan ternyata dia bilang, oh ini layak lah untuk di-post. Akhirnya aku ajuin, ternyata terpilih. Terus yang kedua ada lagi, yang kedua ini klien yang dari overseas, dari Singapura. Itu juga aku dapetnya dari komunitas SGBVA, dari alumni. Itu kan. Jadi join di SGBVA course itu bukan hanya dapat lessons-nya, tapi juga dapat self improvement, dapat komunitas ya. Itu yang jadi modal utama juga sebenarnya untuk masa depan, which is networking ya. Networking itu penting banget gitu. Jadi habis ini juga boleh ya kita spill Instagramnya Tete cantik di sini. Nanti silahkan untuk berjejaring dengan mereka, sharing knowledge tentang virtual assistant dan remote working. Oke. Boleh cerita juga kalau pas pertama menyatakan diri sebagai virtual assistant, artinya kan kita udah mulai nih ya, tapi sebenarnya belum ada pengalaman, baru ada dari course aja gitu. Pas kita menawarkan service ke klien, itu jujur nggak bilang bahwa saya itu sebenarnya VA ini baru loh gitu, jujur nggak? Atau bilang nggak di spill gitu kayak gitunya? Jujur sih, kalau kan waktu awal SMM juga bilang, ini aku pertama kali kerja sama klien dan aku nggak punya background di SMM. Jadi aku bilang aja kondisi aku seperti itu, tapi ternyata layak, oke. Terus klien yang kedua yang dari Singapura juga, aku bilang sama dia, aku punya background lead generation, itu aku dapat dari course dan
ada eksplorasi sendirilah, aku eksplorasi setelah course. Jadi mohon dimaklumi ya kondisinya. Oh dia setuju aja, yang penting kita mau belajar. Kan? Dia nanya justru kalau ini Faras baru pertama banget jadi VA, udah punya banyak klien lain atau belum? Justru aku disitu jujur kayak ini benar-benar baru banget dan benar-benar ini klien pertama aku, jadi dia pun ngerti gitu dan dia juga menerima aja. Menerima aja ya, ngerti ya. Nah, kalau Mira kan kayaknya udah banyak ini ya sebelumnya pengalaman dari freelancing. Pas dapat klien VA-nya itu apa? Yang pas service apa? Pertama kali VA itu SMM juga. Itu 6 bulan karena memang manajernya itu sedang kursus dia, jadi dia butuh asisten untuk memegang sosial media. Itu travel ya, perusahaan travel. Nah ya udah saya bilang, dan itu masya Allahnya itu saya nggak ngebit ya. Itu di Upwork sebetulnya, dan dia tiba-tiba langsung menawarkan kamu bisa bahasa Melayu dan bahasa Inggris katanya. Itu saya butuh untuk postingan dalam 2 bahasa ini katanya. Ya udah saya kaget kan, padahal saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditawarin. Di Upwork itu teman-teman kita bisa ditawarin sama klien, kita juga bisa menawarkan ke klien kan. Nah setelah itu ya sudah akhirnya kita langsung komunikasi lewat WA dan dapat paket itu 3 postingan per minggu. Jadi sebulan itu 12 postingan, itu 250 Singapura dolar. Wow, coba dikonversi kalkulator. Gitu ya, itu klien pertama dapat udah langsung yang VA ya. Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton nih mungkin agak bingung ya, kok ada dari Fiverr, ada dari Upwork gitu ya, ada juga yang kayak kliennya dari circle sendiri, ada yang kita approach gitu. Sebenarnya kalau virtual assistant memang kita bisa dapat kliennya dari berbagai channel itu tadi gitu ya. Yang mau jalur jalur platform bisa gitu ya, mau jalur kita approach ke potensial klien lewat Instagram, lewat LinkedIn gitu ya, itu bisa, atau misalnya dari circle terdekat. Kita diajarin dulu pertama tuh gitu ya, dari circle terdekat dulu gitu kan, visible gitu kita ya. Pastikan suami tahu kita virtual assistant, jangan-jangan suami sendiri nggak tahu nih apa sih kerjaannya, kok nggak pernah keluar kamar, nyegik ya. Iya kan, tetangga pada ini curiga, apa sih kerjaannya Bu Mira nih nggak pernah keluar rumah, keluar jam 12 ya. Iya. Begadang terus ya kali apa gimana sih kan. Giliran diundang buat arisan RT jam 4 sore nggak pernah bisa ya. Nah ini kan challenge juga untuk memberitahu ke circle terdekat, di Indonesia kayaknya masih belum belum familiar. Kalau profesinya sekarang lagi booming, tapi orang-orang yang membutuhkan jasanya banyak yang belum familiar. Setuju nggak? Iya, apalagi orang Indonesia kayaknya punya trust issue kali ya. Jadi kesannya kalau virtual assistant saya nggak liatin, berarti ngapain kerjanya? Tuh. Padahal kalau di luar itu udah banyak sekali ya Teh ya. Udah umum ya di luar negeri. Kalau di Indonesia memang baru 5 tahun pasca COVID ya. Karena memang pengalaman saya bekerja online itu ada memang pakai software yang memang menganalisa atau men-track jam kita bekerja, ya, seperti mungkin Top Tracker atau Clockify gitu ya. Tapi ada juga memang klien-klien yang percaya, entah mengapa gitu ya, mungkin karena ketika discovery call kita bisa meyakinkan mereka, kemudian dia kasih aja proyeknya, yang penting kamu storekan hasil pekerjaannya, dia review, kemudian posting, udah, nanti pekerjaan kita selesai, ada gitu hasilnya, ya, dia bayar gitu. Oke, karena ini juga menyangkut pekerjaan jarak jauh ya. Kita kalau bicara soal pembayarannya, itu dibayar di awal kah atau gimana, atau di akhir? Kan dua-duanya sebenarnya ada trust issue ya. Kita kalau udah ngerjain tiba-tiba nggak dibayar, kliennya kabur gimana ya kan? Tiba-tiba ternyata scammer gitu kan, itu gimana? Dari sisi klien pun tiba-tiba VA-nya nggak bisa ngeberesin sementara udah dibayar. Jadi kalau VA kayak gimana sih, teman-teman boleh share nih? Kalau untuk pembayaran memang pada intinya trusting antara klien dan pekerjanya. Cuman memang ada sistem-sistem atau software-software yang bisa mendukung agar trust itu terlindungi ya, seperti software trackernya, time tracker itu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah benar-benar mempercayai klien kita, itu nggak ada masalah. Klien juga percaya ke kita, tentu mereka kan menginvestkan pertama menginvestkan waktu mereka untuk melatih
kita. Betul ya. Kita dilatih softwarenya, kita dilatih berkaitan dengan data-data dari perusahaan gitu. Kedua, kita pegang password dan username social media mereka. Iya kan? Ya kan, kalau misalnya dia nggak bayar, kita bisa gimana nih? Masuk di sini gitu kan. Nah, itu sih kalau yang untuk SMS. Iya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau memang masih meragukan, saran saya untuk awal-awal sih memang bagusnya di platform. Karena di platform freelancer itu menyediakan kontrak. Ada pihak ketiga yang mengawasi sehingga kita dibayar oleh pihak ketiga. Karena klien sudah deposit sebelumnya. Oke. Ya, jadi terlindungi ya, bahkan untuk komunikasinya pun di platform aja gitu ya banyak. Memang masih ragu ya, khawatir gitu. Tapi sebenarnya jangan khawatir juga sih Kak Adel kalau misalnya yang tidak lewat platform, kayak aku kan approach kliennya di Instagram gitu kan, dan maksudnya tidak ada platform yang mengawasi kita. Cuma kita karena diajarkan juga di SGBV, kita pun saat agreement sama klien kita disediakan letter of agreement yang itu bisa jadi pegangan kita gitu buat saat kita bekerja sama klien kita, udah agreementnya akan seperti apa, urusan seperti apa. Jadi ada letter of agreement yang bisa jadi penguat kita juga saat kita bekerja sama klien. Ada kontraknya ya. Sama kalau aku sih kebantu banget sama materi itu how to avoid scammers ada di course kan. Jadi di situ kita udah tahu nih, oh kalau klien yang begini omongannya berarti dia kemungkinan scammer gitu. Dan memang kebetulan sih kalau pengalaman aku di SMM untungnya kliennya bayar di muka. Bayar di muka ya. Bayar di muka. Dan kalau klien overseas kebetulan memang dia punya policy sendiri. Saya bayarnya di akhir bulan ya gitu, dan kita sih terikat dengan kontrak biasanya. Jadi yang mengikat kita adalah bisa jadi dengan pihak ketiga yang jadi platform gitu ya, atau kita punya kontrak. Nah itu kan dari sisi klien ya. Kalau dari sisi kitanya tadi menarik juga, Emira bilang bahwa pada saat discovery call bisa meyakinkan klien. Nah cara meyakinkannya tuh gimana emang gitu ya? Naomi meyakinkan klien gimana caranya? Meyakinkan sebenarnya kalau aku lebih menceritakan dengan jujur sih kondisi aku sekarang begini. Memang aku baru menjajaki dunia virtual assistant ini dan aku sangat ingin belajar. Tapi memang background aku tidak ada sama sekali. Jadi sebenarnya dengan modal mau belajar sih gitu ya. Mau belajar. Si klien itu mungkin terkesima dengan ya kita mau belajar. Oke, itu aja modal utamanya bahwa kita bilang kita belum ada pengalaman tapi mau mempelajari gitu ya. Dengan bukti ya. Aku udah belajar software ini, contohnya begini gitu. Yang simpel-simpel aja, project-project dummy lah gitu. Iya. Kalau Faras gimana? Aku juga punya experience sama-sama kayak Kak Naomi. Jadi waktu approach klien itu kita kan jadi waktu SBB itu diajari cara approach klien itu gimana. Jadi waktu aku approach klien lewat Instagram. Kan kita approach klien beberapa tuh dari Instagram, dari LinkedIn, dari Upwork. Cuma kebetulan waktu dari Upwork dan LinkedIn tuh nggak ada yang respon. Terus dari Instagram juga ada beberapa yang baca, ada yang enggak gitu. Sekali baca kadang ada beberapa yang dia lagi nggak butuh VA. Terus akhirnya waktu itu karena kebetulan niche aku tuh aku lebih pengen kerja sama yang online coach gitu. Dan pengennya itu parenting coach biar bisa sambil belajar parenting juga tadi di situ. Nah terus waktu itu aku follow tuh parenting coach overseas. Nah kebetulan di situ ada salah satu parenting coach yang dia sudah besar banget juga, udah banyak program-programnya. Situ kebetulan dia lagi lagi ngadain yang namanya kayak challenge 5 days challenge from yelling to connecting. Dan akhirnya aku coba ikut dulu tuh untuk ikut challenge parentingnya dia. Setelah itu baru aku approach-nya itu jadi nggak langsung yang tiba-tiba nawarin VA segala macam. Jadi aku bikin approach dulu sama dia, aku ikutin challenge-nya, so aku share experience. Aku akhirnya approach dia di Instagram, aku share experience gimana how change challenge-nya itu bisa nge-change my parenting journey gitu kan. Akhirnya baru di situ aku pelan-pelan dia balas kan kayak glad to hear your experience segala macam. Akhirnya mulai di situ udah mulai connect. Aku baru di situ jelas mulai tawarin juga kalau I'm as a VA yang bisa bantu untuk bisnis di ini. Akhirnya dia juga interest dan untuk langsung tuh di situ nyuruh untuk kirimin CV or portfolio ke emailnya dia. Di situ udah mulai excited banget kan. Nah, terus pas di email dia nanya, Faras familiar nggak sama WordPress atau website? Dan beberapa harga per hour-nya kamu gitu. Karena di situ kan bener-bener yang website waduh itu bener-bener yang something new banget dan gak familiar sama sekali. Tapi karena bener-bener motivasinya tinggi banget pengen bisa tetap kerja remote jadi udah di mindset tuh udah mikir nothing impossible, gak ada yang gak bisa, pasti bisa. Jadi langsung jawab bisa gitu. Jadi akhirnya pagi-pagi dia ngirim email. Waktu itu aku
seharian itu benar-benar research tentang website, tentang WordPress, benar-benar coba belajar cara bikin website. Kan udah langsung aku dibikin target, oke aku mau bikin belajar tentang website WordPress, terus aku mau coba bikin website WordPress biar ada proofnya kalau aku selain eagerness mau learning, ini ada proofnya hasil aku mau belajarnya. Akhirnya aku bikin seharian bikin website, berhasil akhirnya. Terus aku kirimin ke emailnya dia, dan dia benar-benar appreciate banget eagerness. Aku tapi sudah bilang kayak sebenarnya aku nggak familiar sama website WordPress kayak gitu, cuma aku nunjukin aku mau belajar dan ini hasilnya. WordPress dari situ alhamdulillah gitu ya. Iya, ada buktinya di situ. Alhamdulillah akhirnya jadi berlangsung sampai sekarang. Kata klien, kata calon klien, gila ini niat banget ya. Benar, itu harian banget. Bikin banget, harus benar-benar dikejar waktunya sampai semalaman. Niat banget Faras, luar biasa ya. Benar pengen push. Iya. Tapi ya itu ya, dari sekian ribu, I don't know, sekarang ada berapa banyak VA di dunia? Kalau di dunia, kalau lulusan SGBVA ya 6.000 ya. Kalau di dunia kan pasti ada berapa juta mungkin ya, saingan banyak ya. Pasti kan itu jadi pertanyaan juga dari teman-teman. Saingan banyak, masih bisa nggak nih kita kompetisi ya? Itu salah satu contoh yang tadi Faras ceritain. Gimana kita mau nunjukin seberapa besar niat kita gitu ya, seberapa besar kita bisa ngasih value gitu kan untuk klien. Itu yang akan membuat kita set the difference between the other competition, bener nggak? Iya. Mungkin satu lagi ya masukannya, mungkin ingat teman-teman waktu pelajaran di SGBVA course itu ada tentang discovery call. Nah, bagaimana di situ kita diajak untuk memposisikan diri kita di posisi klien, gitu. Bagaimana si klien ini kan apa yang dia inginkan dari pekerjaannya atau dari VA-nya, itu harus kita pahami kan, sehingga bagaimana kita meyakinkan dan kita berada di posisi dia dan merasakan apa yang dia butuhkan. Nah, kalau saya ketika discovery call, saya berusaha untuk memposisikan sebagai klien sehingga saya lebih banyak explore juga. Saya tanyakan perusahaan dia itu udah berapa lama dan dia fokus dia kemana, target marketnya apa, terus selama ini apa permasalahan yang perlu dibantu oleh kita, gitu ya. Sehingga si klien merasa bahwa kita tuh peduli, bukan hanya mau bekerja, tapi kita ingin memberikan impact, value kepada bisnis dia, gitu. Nah itu sih yang aku dapat dari itu SGBVA ya, empati itu. Empati, betul. Karena sebagai virtual assistant kita itu bukan working for, tapi working with our client, ya kan? Kita ikut sama-sama membangun supaya dia ada kemajuan gitu ya, ada improvement di bisnisnya, seperti itu. Keren banget sih kalian ini, kakak-kakak gitu ya. Tapi ya sebagai virtual assistant asal Indonesia, pernah nggak sih dengar kayak pantas aja laku virtual assistant dari Indonesia, bayarannya murah sih gitu? Pernah nggak kayak gitu? Iya, pernah sih dengar seperti itu. Gimana tuh? Nah justru itu kan motivasi aku itu ikut SGBVA course itu kan supaya bagaimana bisa menjadi high pay. Memang kalau untuk freelancer kita tidak menutup mata, memang freelancer dari Asia itu cukup rendah ya dibayarnya. Tapi kemudian ketika saya ikut kursus di SGBVA course, justru mengubah mindset saya bahwa VA itu sebenarnya partnership, posisinya dengan klien, on the same level ya. On the same level, betul sekali. Bukan bekerja untuk klien atau karyawan kliennya, bukan. Tapi kita sama-sama partner, bagaimana sama-sama saling bantu untuk meningkatkan bisnis dia gitu. Dia berinvestasi kepada kita dan kita pun akan memberikan value kepada dia kan. Nah makanya memang setelah saya pelajari dan benar-benar maknai gitu ya, mindset yang diajarkan Tania gitu ya. Jadi saya lebih pede tuh ngobrol, negosiasi sama calon klien gitu ya, dan dia juga jadi ternyata ya ini bukan hanya cari pekerjaan, dia peduli sama perusahaan saya, sama bisnis saya gitu. Kita jadi lebih enak ngobrolnya kayak temen gitu. Betul. Jadi itu salah satu keunggulan kita virtual assistant asal Indonesia gitu ya, bahwa kita empatinya besar gitu kan, terus juga lebih ramah, bener gak sih? Betul. Kayak aku pernah ngobrol sama Tamira ya, bahwa kalau jadi customer service katanya orang Indonesia lebih ramah ya. Betul sekali. Itu jadi salah satu daya tarik kita ya. Iya betul, untuk di Asia dibandingkan dengan orang Eropa dan Amerika, untuk customer service itu Asia nomor 1. Karena ramah. Kalau emang biasanya kalau customer service harus gimana sih? Kalau CS orang luar tuh nggak ramah gitu kan? CS emang harus ramah kan? Betul. Emang ada pelatihannya ya, ada teknisnya juga. Cuman ketika kita berada spontanitas menghadapi klien yang tiba-tiba tantrum, nah kita kan nggak bisa juga seperti robot ya, ikutin prosedur kan. Kadang kita juga
terpancing gitu. Nah, menurut klien saya ya, dia selalu bilang I like your engagement. Walaupun saya bahasa Inggrisnya mungkin terbatas ya dibandingkan dengan orang-orang sana ya kan. Tapi dia bilang kita itu lebih bisa membuat customer itu down, cooling down gitu ya. Terpenting ya di customer service gitu. Klien-kliennya yang cukup tantrum segala macam, kita harus bisa bikin cooling down nih dulu. Terus saya pati dulu sama apa yang dia jadi kan keep relationship kan. Yes. Tapi jadi penasaran. Tadi kan teman-teman juga udah bilang kliennya Naomi ada 3, Faras juga sekarang lagi handle berapa yang dari luar Singapura, terus juga Mira ada yang dari US-nya jadi customer service. Berarti ikut time zone sana dong? Iya betul. Yes. Jadi kerjanya gimana? Kerjanya begadang. Jadi saya mulai dari jam 8 malam, karena di sana 8 pagi kan. Nah kemudian satu klien nih sampai jam 1. Nah kemudian yang klien kedua jam 1 sampai jam 8. Ya udah jam 8 saya pamit ya, mau tidur dulu. Tunggu, 8 pagi tidurin? 8 pagi 8 pagi tidur sampai jam 12 gitu? Iya, sampai jam 12. Karena kan jam 8 itu anak-anak mau pergi sekolah kan. Iya. Tetap bisa ya, walaupun kita bekerjanya on hour, tetap bisa sebentar lah nyiapin bekal, mungkin ke toilet atau kemana, itu nggak masalah. Tapi tetap software nyala gitu kan. Dan kita siap panggil, karena memang alhamdulillahnya itu softwarenya kan bisa di handphone juga, bisa dibawa-bawa jadinya ya. Ya ampun, ini tim begadang nih guys. Demi cuan. Tunggu berarti cuannya kalau sampai dibela-belain gitu kan guys, berarti memang worth it ya nggak? Bener nggak? Kalau boleh nih kita pengen spill the truth guys. Ngomongin soal penghasilan virtual assistant, boleh ya. Dari Faras dulu ya. Faras so far udah bisa sampai earning berapa, atau mungkin rate-nya berapa? Kalau aku karena tadi awalnya tuh pengen work life balance dulu, pengen biar semuanya balance dulu, enak flexibility di VA ini. Jadi aku kan sementara sekarang baru handling satu klien Singapura. Dan kalau kebetulan kalau aku nggak harus kayak Tamira ikutin time zone gitu, sangat fleksibel banget, benar-benar ngikutin aku labelin di jam berapa, terus yang penting kerjanya beres. Kayak sehari cuma kadang sejam atau 2 jam kerja. Dari sejam 2 jam kerja itu dalam sehari, per bulannya mungkin kurang lebih sekitar kayak $400 ya. Wah. Dari satu klien, tapi satu klien loh itu ya. Ya kan, baru dari satu klien aja udah segitu. Dan cuma sejam 2 jam gitu. Asik banget. Fleksibel banget waktunya. Kalau Naomi? Aku masih kecil lah ya. Berapa? Kalau satu yang klien dari Singapura itu kan full time. Jadi kerjanya dari jam 7 pagi waktu Indonesia sampai jam 4 sore waktu Indonesia. Kalau untuk 2 klien lagi yang dari Indonesia itu kan SMM tuh cenderung bebas lah, bisa dikerjakan kapan aja. Kalau aku sih penghasilan aku masih di bawah 1,000 US dollar. Ya, around 1,000-an US dollar ya. Dan Mira, yang udah expert. Tunggu sampai begadang gitu kan pasti ya, pasti karena ada sesuatu kan. Gimana teh? Emang gede cuan teh? Memang karena saya kan fokusnya sekarang long term kontrak ya, udah meninggalkan yang short gitu. Jadi fokus memang nyari klien-klien besar yang memang dia bisa meng-hire kita dengan hourly dan part to full time ya. Karena satunya yang part time yang 6 jam, satunya lagi yang full time. Itu pertama kali cuma 300 ya. 300 per jam. $300 per $300 per minggu. Per minggu, Sekarang 800. Wow. Berapa kamu dibayarnya per minggu kan kalau mereka? Invoice-nya per minggu. Kalkulator mah 800 per minggu loh. Per minggu ya. USD. Gampang banget pantesan dia mau begadang. Jadi semangat lagi gitu ya. Ketika ngelihat White Wall sudah masuk. Begadang lagi ya. Terbayarkan. Aduh Mbak, itu gimana ya? Waktu pertama kali menjalani apa nggak berat seperti itu? Awalnya suami memang ragu gitu. Umi bisa nggak? Bener nggak? Yakin nggak? Pas lihat sebulan 2 bulan, oh Uminya tambah bahagia ya. Kayak gaskan. Aduh pokoknya tiap invoice cair happy lah ya. Lupa tuh capek-capeknya, bener nggak sih? Ya walaupun kita juga kayak masih around 1,000 itu tuh udah keren banget ya. Dari satu klien bisa dapat $400 itu udah keren banget loh. Dari yang memang sebelumnya belum punya experience ya.
Nggak kebayangkan bisa dapat dolar ya. Iya. Betul, karena kita dolar kan, terus kerjanya bisa se-fleksibel itu, bisa di mana aja gitu kan. Di rumah nggak macet-macetan. Masih bisa ditemenin anak. Iya. Jadi kerja rumah tapi gaji TKW gitu ya. Hitungannya dolar ya. Benar. Jadi pejuang devisa Jadi kalau kamu dolaran lagi, oke. kerjaannya mantau fakultas Keren banget. Jadi yang mau pengen jadi TKW, jangan dulu. Sabar. Ada SGBV Eko. Mulai jangan, nggak usah jauh-jauh ya. Tetap bisa sama keluarga. Iya, karena kan banyak yang memang mindset itu aku pengen kerja di luar supaya dapat dolar. Jadi kerjanya emang harus keluar negeri gitu. Padahal sebenarnya in the comfort of our Indonesia gitu ya. Dari kamar pun Ada kamar pun bisa dapat dolar gitu kan. Nggak perlu capek-capek jauh terbang ke sana, jauh dari keluarga, pulang cuman bisa kayak setahun sekali pas lebaran doang gitu ya kan. Nah, jadi ya kalau seperti Mira bilang, coba dulu ikutan webinarnya SGBVA ya. Oke, terakhir nih teman-teman, buat mungkin yang lagi pada nonton ini masih ngerasa aku nggak punya skill apa-apa nih gitu ya, emang bisa ya gitu. Apa yang ingin teman-teman sampaikan untuk terakhir, silakan. Dari Mira dulu boleh. Oke, teman-teman yang memang merasa zero experience dan khawatir, takut nggak bakal dapat klien, apalagi overseas gitu ya, teman-teman jangan khawatir. Sebenarnya tidak ada yang namanya benar-benar zero experience. Teman-teman pasti punya keunikan. Even teman-teman itu fresh graduate, teman-teman punya skill yang dipelajari dari sekolah atau kuliahnya kan. Nah, bahkan teman-teman yang lulus SMA pun saya yakin bisa jadi virtual assistant selama teman-teman tahu komputer, bisa mengoperasikan Google kayak Word, PowerPoint gitu ya, Excel, itu pasti bisa jadi VA, saya yakin. Ya, jadi ayo pasti bisa kok gitu ya. Dan kadang kita juga nggak perlu tools yang secanggih apa gitu ya. Mungkin pikirannya VA itu harus punya PC-nya yang apa speknya gitu, harus punya ini juga iPad misalnya. Kadang-kadang ngerjain lewat handphone aja juga bisa ya. Ngerjain konten modal handphone aja tuh bisa banget loh sekarang. Nggak perlu punya kamera yang keren banget speknya gitu. Jadi ya batasannya sebenarnya yang ada batasan tuh yang buat diri kita sendiri, ya kan? Betul. Kalau Naomi silakan Naomi. Kalau dari aku sih cuman don't ever underestimate yourself. Yes. Betul banget. Terutama untuk ibu-ibu ya yang punya dilema, aku pengen kerja, aku pengen menghasilkan uang, tapi kasihan anak aku di rumah nggak ada yang jaga. Bisa banget. Cuman dengan jadi virtual assistant. Dan kita semua memang benar seperti tadi kata Teh Mira, nggak ada yang start from zero. Sebetulnya kita punya loh bakat itu, kita punya kemampuan itu, tapi kita aja yang belum tahu. Sampai ada satu mungkin ada mentor atau advisor kita yang ngasih tahu sebenarnya kamu bisa di bagian sini. Setuju banget. Startnya dari situ. Setuju banget. Dengan kita punya mentor tuh ternyata mempercepat juga ya. Gitu. Mentor tuh bikin kita sadar, oh iya potensi diri saya tuh ada ini. Apalagi ditambah student advisor, ditambah teman-teman yang senasib sependeritaan gitu kan ya. Bikin kita semakin, oh iya kita bisa kok menawarkan berbagai macam service sebagai virtual assistant. Kalau Faras gimana Faras? Kalau dari aku pokoknya buat teman-teman yang mau switch career kayak aku gini, remote working, yang belum punya experience, pokoknya jangan khawatir, jangan ragu, pokoknya nothing impossible. As long as kamu mau learn, as long mau belajar dan push our limit, dan ingat selalu strong way kita kenapa mau raih mimpi kita tuh pokoknya pasti bisa gitu. Jadi nggak akan ada yang nggak mungkin selagi kita mau coba. Keren, bukan lu dong, bukan kita semua dong. Luar biasa banget. Nah, buat teman-teman yang pengen reach out sama para alumni ini, silakan, kita akan kasih tahu ya Instagramnya apa. Kalau Mira apa bisa dihubungi di mana? Boleh, Mira __ virtual assistant. Oke, Mira _ virtual assistant. Kalau Naomi? Instagram aku naomi.sitohang_va. Oke, naomi.sitohang _va. Faras? Kalau aku FSP_VA, atau bisa juga reach out di Instagramnya yang di Faras Putri. Itu double R double I. Oke, siap. Nanti kalau bingung-bingung boleh komen-komen aja deh di bawah ya, komen nanti biar teman-teman bisa langsung jawab. Kalau saya juga boleh di follow Instagram @Adelia Lukman ya.
Oke, jadi intinya adalah jangan pernah ragu dan takut untuk memulai perjalanan menjadi seorang virtual assistant atau remote worker, baik itu melalui platform ataupun reach out sendiri gitu ya. Ada banyak cara dan juga ada banyak pelajaran atau lessons yang bisa kita pelajari gitu ya untuk membuat kita siap dan bisa menawarkan service ke klien gitu. Jadi kita semua di sini juga start from not having any experience, bukan zero experience tapi not having experience in remote working doang ya gitu. Tapi kalau yang lainnya ada. Jadi kita hanya butuh keyakinan. Kalau Mira bisa, Faras bisa, Naomi bisa, berarti kamu juga bisa. Ya kan? Berarti ada kemauan. Iya, sekalian juga pasti bisa. Dengan niat dan komitmen yang kuat, sekali lagi selalu saya tekankan di setiap BBC, semesta pasti akan mendukung. Oke. Yes, law of attraction tuh bener banget ya. Bener kan. Jadi harus pikir aku bisa. Aku ini VA profesional, aku VA. I'm a highly paid virtual assistant. That's right. Nah, itu mantra kita ya. Disebutin lama-lama bener Bener kan? Doanya. Iya. So, buat teman-teman yang lagi nonton, yang juga mau deh, oke, aku mau join di SGBVA, mau jadi bagian dari komunitas kita, langsung aja klik di deskripsi ini udah ada ya cara untuk pendaftarannya, bisa langsung lihat di situ, ada linknya juga yang bisa diakses. Dan dengan begitu ini yang bisa kita share untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ada banyak inspirasi yang bisa diambil. Dan sampai ketemu lagi di BBC Bincang-Bincang Karir episode berikutnya. Bye-bye.